wabarakatuh. Besti-besti aku semuanya, balik lagi kita di Nurina Talk Talk. Happy terus, no galau-galau. Sudah hari Senin subuh nih, jam 5.25, jam tayangnya, schedule-nya Nurina Talk Talk ini. Kamu udah sholat subuh belum? Nggak bosan-bosan, saya ngingetin kamu, ayo sholat subuh ya. Karena sholat subuh itu adalah membuka hari kita, supaya hari kita menjadi lebih berkah, lebih banyak rezeki yang datang, dan segala urusan kita akan menjadi lancar insya Allah ya. Makanya jangan pernah skip sholat ya, apalagi sholat subuh, penting sekali saudara-saudara. Baiklah, seperti minggu lalu ya, topik kita sudah habis kita bicarakan, dan mulai minggu ini kita akan talk lagi tentang topik yang baru. Tentang apa ya? Nih, case kali ini saya mau angkat tentang perselingkuhan gimana. Nah, tapi ini perselingkuhannya belum terjadi gitu. Jadi ada seseorang ya, seorang laki atau perempuan sama aja, dia sudah menjalin hubungan dengan pasangannya, dan tiba-tiba nggak tahu kenapa hubungannya sedang baik-baik saja, tiba-tiba dia tergoda untuk apa? Untuk selingkuh. Aduh, kenapa ya kok bisa selingkuh ya, padahal nggak ada masalah dalam hubungannya. Ya, saya tanya dalam hubungannya, apakah dia begini, apakah si Anu begitu, ataukah kamu begini begitu? Jawabannya nggak ada. Ya, sedang baik-baik saja, tapi dia tergoda untuk selingkuh. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, memang sih yang namanya rumput tetangga itu memang kadang jauh lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Padahal kadang-kadang tetangganya tuh lagi nggak nanam rumput. Ya, tapi kok bisa kelihatan lebih hijau. Nah, itu dia tuh, itu yang namanya perselingkuhan, karena melihat orang lain tuh lebih indah gitu ya, lebih bagus daripada punya gue, terus tiba-tiba dia pengen selingkuh aja gitu. Wah, nggak boleh itu ya. Nih, yang namanya perselingkuhan itu memang sering terjadi ya. Jangankan di antara pasangan yang belum menikah gitu, yang sudah menikah aja banyak gitu kan. Tapi mumpung kalau kamu belum menikah, yuk kita latihan ya, supaya kita tidak tergoda untuk selingkuh ya. Karena bagaimanapun selingkuh itu lebih banyak mudorotnya ya daripada manfaatnya. Oke, nih kita mau bahas dulu ya, sebentar ya. Nih, kenapa bisa selingkuh? Macam-macam. Ada masalah dalam hubungan, kurangnya komunikasi, macam-macam ya. Itu saran saya, kamu introspeksi dulu dalam hati, dalam diri kamu dan pasangan kamu, kira-kira ada masalah apa. Tapi kalau seperti yang tadi saya bilang, tidak ada masalah tapi tiba-tiba dia tergoda untuk selingkuh, nah ini yang bahaya nih. Kamu serius nggak menjalin hubungan sama pasangan kamu gitu, niatnya mau menikah atau tidak gitu. Kalau kamu belum nikah gitu, kalau misalnya memang niat mau menikah, ya jangan atuh ya, jangan selingkuh nggak usah ya. Nih kita latihan, saya kasih tips untuk kamu latihan untuk tidak selingkuh ya. Yang pertama banget, kamu harus perkuat iman dan takwa kamu ya. Kok jauh amat Kak urusan hubungan dengan seseorang itu, kok jadi hubungannya ke iman dan takwa itu gimana urusan? Ya iyalah ya, kalau kamu kuat iman dan takwa kamu kuat dengan tujuan kamu mau abis ini mau menikah atau tidak, itu pasti yang namanya perselingkuhan itu tidak akan terjadi ya. Itu tuh adalah langkah pertama. Memperkuat iman dan takwa itu adalah yang pertama dalam mencegah perselingkuhan ya. Karena kalau kita memiliki iman yang kuat, tuh kan tadi saya bilang, kita akan lebih sadar akan konsekuensi yang terjadi ketika kita selingkuh. Dosanya dapet ya kan, terus udah gitu tidak dipercaya sama orang lain juga dapat. Mau ngapain kamu selingkuh kayak gitu ya. Jagalah iman dan takwa kamu, pertebal iman dan takwa kamu untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nggak usah yang namanya selingkuh gitu ya.
Oke, yang kedua, yang paling banyak eh, terjadi, ya, paling banyak terjadi dalam perselingkuhan adalah kamu harus menjaga pandangan. Menjaga pandangan dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik. Ya, mungkin bukan pasangan, seseorang yang membuat kamu kepingin selingkuh itu melakukan atau mengenakan pakaian yang begini begitu. Nah, itulah tandanya kamu harus menjaga pandangan. Ya, apalagi orang itu eh, bukan mahram kamu, ya pasangan kamu yang sekarang memang bukan mahram, tapi kan akan menuju kamu halalkan. Halali itu apa? Ya, nah, orang yang mungkin berpenampilan yang tidak biasa menurut kamu itu lebih menarik buat kamu, tapi ya udah, itu artinya kamu harus menjaga pandangan. Ya, udahlah, nggak usah ngeliat-ngeliat yang kayak gitu ya. Nanti kalau kamu menikah juga kamu bisa kok dapat yang kayak gitu. Apalagi pasangan kamu jadi halal kan pada saat itu kan. Ya, ini udah nggak usah aneh-aneh. Pandangannya ditutup aja untuk hal-hal yang aneh-aneh. Ya, ya, oke ya, bisa ya. Bisa dong. Terus apalagi tipsnya nih? Nih tipsnya apalagi untuk perempuan-perempuan, cewek-cewek, nih ya saya punya tips untuk menutup dan menjaga aurat. Mohon maaf karena saya muslim ya, saya hanya berbicara tentang agama yang saya paham aja ya. Untuk yang lainnya mohon maaf saya tidak bisa panjang lebar menjelaskannya ya. Menutup aurat dan menjaga kehormatan sesuai dengan syariat dapat mencegah godaan. Iya dong. Pakaian yang sesuai dengan aturan muslim membantu mencegah perhatian yang tidak diinginkan. Nah, kalau kamu tidak mau mendapatkan perlakuan yang aneh-aneh dari lawan jenis karena pakaian kamu, itu dia. Pakailah baju yang tertutup, atau kalau misalnya kamu belum berhijab, nggak apa-apa, latihan aja. Pakai aja baju yang longgar-longgar. Jangan yang merecet-merecet. Ya, kasihan, apalagi udah merecet terus kamu bajunya tuh minim gitu, pakai crop top segala macam. Hati-hati, pesan saya, hati-hati masuk angin ya. Pakai baju yang biasa-biasa aja yang nggak bikin kamu masuk angin ya, supaya kamunya sehat dan mata orang lain juga sehat ngelihat kamu ya. Oke, santai-santai aja kita ya. Nah, terus apalagi kakak tipsnya supaya aku tidak tergoda untuk selingkuh. Nih ya, kalau tadi yang saya tok-cok itu adalah tips yang bisa kamu lakukan pada diri kamu, dan sekarang adalah tips yang bisa kamu lakukan berdua dengan pasangan kamu, yaitu balik lagi ke komunikasi ya, menjaga komunikasi yang sehat dengan pasangan kamu. Ya, nih saya bacain sedikit. Memelihara komunikasi yang baik dengan pasangan adalah kunci dalam menjaga keharmonisan hubungan kamu. Ya kan? Bicara atau berbicara secara terbuka dan jujur, ingat, sudah terbuka dan kamu juga harus jujur, dapat mengatasi masalah sebelum berkembang menjadi lebih serius. Itu dia tuh ya. Segala macam permasalahan, atau gini deh, nggak usah nunggu jadi masalah dulu. Kalau kamu melihat sesuatu atau merasakan sesuatu yang menurut kamu tidak enak di dalam hati, ya, melihat dia begini atau ada kejadian begitu, atau nggak harus kejadian terjadi pada diri kamu dan pasangan kamu, melihat ada kejadian di luar kamu omongin, kok kalau kayak begitu saya kayaknya nggak ini nih, nggak srek ya. Kan harusnya kan itu bisa ya si ceweknya kan harusnya bisa kamu diskusikan aja gitu. Kamu diskusikan sehingga jadi gini kan, jadi kamu mengambil pelajaran dari kasus orang lain gitu ya. Jadi dengan harapan suatu saat nanti apabila terjadi sama kamu udah bisa mencegah duluan. Antara kamu dan pasangan kamu udah bisa mencegah duluan gitu ya. Oke sip ya. Jadi berbicara itu atau berkomunikasi itu tidak melulu masalah kamu dengan dia aja, tapi masalah orang lain juga boleh kamu bicarakan
ya, dengan tujuan untuk menghindari terjadi seperti itu. Oke? Ya dong, oke dong. Nah, terus nextnya, tips selanjutnya adalah menghindari situasi yang memancing dosa. Selingkuh kan udah dosa ya. Nah, ini itu yang harus kamu hindari, yaitu menghindari situasi yang memancing dosa. Seperti apa? Nih, seperti misalnya kamu berdua-duaan dengan perempuan atau laki-laki lain yang bukan pasangan kamu. Contoh, misalnya kamu pulang kerja udah malam. Kamu misalnya laki-laki ya. Terus kamu tahu temen kamu perempuan ini rumahnya sejalan dengan kamu. Terus kamu bilang, bareng gue aja yuk, ntar gue anterin sampai rumah. Nah, baik sih, kedengarannya baik ya. Mengantarkan teman kerja hingga ke rumahnya. Baik, betul. Apalagi satu arah gitu kan. Tapi kalau teman kerja kamu itu adalah lawan jenis, itu tidak boleh sayangku. Ya, apalagi kalau kamu sudah mempunyai pasangan yang menuju halal. Jangan ya, biarin aja dia pulang sendiri. Dia kan nggak minta kamu anterin pulang juga kan, udah biarin aja dia pulang sendiri. Kalaupun dia nggak minta kamu anterin pulang, cari cara supaya dia nggak ikut masuk ke dalam mobil kamu. Ya, loh kenapa kak? Kan ini cuma nganterin dia pulang doang, kok nggak boleh? Iya, nganterin pulang dia doang, katanya sekali, 2 kali mungkin nggak apa-apa. Tapi lama-lama, apalagi kalau misalnya kamu tiap hari nganterin dia pulang karena searah, itu pasti yang namanya sparkling itu pasti akan menggoda kamu. Sementara kamu udah punya pasangan. Bagaimana dong? Jangan ya, jangan, sekali lagi jangan. Ya, nih itu kan untuk menghindari berkhalwat, yaitu berdua-duaan dengan orang lain. Jangan ya, namanya syaitonir rajim itu banyak di mana-mana, apalagi kamu cuma berdua aja dengan orang lain. Ya, itu pasti orang ketiganya adalah dia tuh, si syaitonir rajim itu. Jangan ya. Oke. Saya sih waktu itu alhamdulillah, kalau saya sih nggak pernah dapat pasangan yang iseng banget nganterin teman kerjanya pulang, itu nggak pernah, alhamdulillah ya. Oke, tips selanjutnya adalah minggu depan ya, minggu depan aja, karena seperti biasa ini adalah part 1, nanti part 2 kita akan menjelaskan tips-tipsnya menjadi lebih seru lagi. Oke, baiklah, mudah-mudahan tips saya yang cuma singkat sepotong ini bisa membuat kamu sadar supaya tidak tergoda untuk selingkuh. Ya, jangan lupa terus nonton video Nurina Talk Talk setiap hari Senin jam 5.25. Ya, akan ada video panjang seperti ini dan ada video short jam 5.25 pagi juga. Ya, itu dari Senin sampai Minggu setiap hari. Jadi kalau misalnya kamu lupa kakak Nurina tuh ngomongin apa ya minggu ini, kamu nonton aja video shortnya, buka Nurina Miriam YouTube channel, terus kamu lihat shortnya. Nah, itu dia yang kita bicarakan. Klik aja di situ, ada linknya kok untuk menuju ke video panjangnya. Oke, baiklah, sampai sini dulu saya mau pamit nih dikit lagi. Sebelumnya saya mau ngasih tahu sesuatu. Kalau kamu punya unek-unek nih, sampaikan saja ya, DM saja kita di sini. Cerung. Cerung sama cering apa bedanya ya? Di situ kamu add dulu aja Instagramnya, terus udah gitu DM deh, atau mau ketemu di TikTok bisa, di TikTok juga ada ya, sama nama akunnya sama gitu ya, seperti yang ini juga. Oke, baiklah kalau gitu saya pamit beneran sekarang. Dari tadi pamit ngomong lagi, kapan pamitnya? Ya, baiklah saya pamit dulu. Terima kasih atas perhatian besti-besti semuanya. Ya, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Oke, insya Allah sharing saya ini bermanfaat. Insya Allah menginspirasi dan insya Allah mencerahkan. Oke, baiklah kita pamit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.